warga binaan yang ada di lapas itu 70%. Itu benar? Iya, betul. Narkoba? Iya. Kemarin kita tangkap di lapas Pasangkayu. Dia mengendalikan peredaran narkoba di Polman dari ujung ke ujung. Artinya dia berada di dalam lapas dengan masuknya HP ke dalam warga binaan lapas, ada kekendoran barangkali atau keteledoran ataukah memang kesengajaan dari oknum di lapas sana dengan barangnya dari Palu, 2,5 on. Barang dari Palu dibawa ke Polman. Iya, yang kendalikan dari lapas Pasangkayu. Iya, betul. Pak, selanjutnya ini kemarin di baru-baru ini Bapak Gubernur sendiri Pak SDK di Rutan kelas 3B Mamuju kemarin sempat menyampaikan bahwa dia mendapatkan informasi bahwa warga binaan yang ada di lapas itu 70%. Itu benar? Iya, betul. Narkoba? Iya. Bagaimana Bapak menanggapi melihat fakta yang ada di Sulawesi Barat ini? Jadi ini bukan hanya Sulawesi Barat, hampir seluruh Indonesia. Overload gara-gara betul. Kasus narkoba. Lapas Nunukan Kalimantan Utara, asal Ibu tahu, mau 90% wanita. 90% dan kurir narkoba. Coba bayangin itu. Dari Tawol dia bawa ditangkap. Dan kembali lagi karena masalah ekonomi. Iya. Jalan pintas dia. Kemarin ditangkap Direktorat Narkoba Mabes Polri, sindikat yang ada di Tarakan, yang menguasai wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Itu kalau nggak salah namanya Hendro itu pelakunya. Sekarang udah dibuang dari lapas Bontang, dikirim ke lapas Nusa Kambangan. Lapas Bontang ke Nusa Kambangan. Itu TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, kalau nggak salah mau di atas 6 triliun coba. Selama dia jadi pengedar. Berapa tahun itu ya Pak? Dia jadi pengedar dapat 6 Dia dihukum seumur hidup. Tapi selama dia jadi pengedar berapa tahun itu kira-kira? Baru ketahuan? Katanya sih 6-10 tahun. 10 tahun? Baru ketangkap di 10 tahun itu? Juga waktu itu Direktorat Narkoba Mabes Polri kolaborasi dengan BNN untuk mengecek siapa kaki-kaki mereka yang di luar. Gitu. Kemarin kita tangkap di lapas Pasangkayu. Dia mengendalikan peredaran narkoba di Polman, dari ujung ke ujung. Lapas Pasangkayu? Ya. Artinya dia berada di dalam lapas itu? Dalam lapas Pasangkayu bisa mengatur yang peredaran di Polman. Dari lapas bisa mengendalikan peredaran yang kami membuat MOU dan PKS dengan teman-teman Dirjen Kanwil Pemasyarakatan di sini untuk diberi akses apabila kita razia di dalam lapas. Masalah pengedar ini. Dan kita minta rekan-rekan yang bertugas di lapas untuk memberi sanksi tegas. Tidak ada HP masuk ke dalam selnya para napi. Tapi kan warga binaan ini. Tapi kan faktanya Pak, dia bisa memantau itu, pastikan dia pakai HP. Iya. Artinya di dalam lapas itu kita rahasia ulang. Apabila ada oknum petugas lapas terindikasi, akan diberi sanksi tegas. Dan itu sudah dibuktikan beberapa yang dinonaktifkan. Gitu. Jangan karena mereka dihukum sekian tahun, bukannya tobat, tapi jadi tambah pintar. Ibarat kuliah di dalam. Mereka bisa mengendalikan peredaran gelap narkoba dari dalam lapas. Saya sudah sampaikan ke teman-teman di lapas, bahwa kita harus punya iman, punya integritas, punya komitmen. Gitu. Bapak sendiri menyadari kan ketika si pengedar itu bisa dengan mudahnya mengatur peredaran ini dari lapas, berarti memang ada HP yang masuk ke dalam dan tidak mungkin HP-nya masuk sendiri. Kita buat perjanjian kerjasama dengan rekan-rekan Kanwil di sini, dan kami sudah sampaikan juga di forum resminya. Apabila petugas lapas terlibat, maka dia akan menanggung resikonya. Dan pimpinannya tidak akan melindungi. Itu. Kalau terlibat pengedar langsung,
dia akan dipidanakan. Di lapas itu dengan masuknya HP ke dalam warga binaan lapas artinya ada kekendoran barangkali atau keteledoran ataukah Ya. memang kesengajaan dari oknum di lapas sana? Alhamdulillah teman-teman dari lapas juga secara periodik mengundang kita bersama dengan Direktorat Narkoba dan Samapta melakukan razia bersama di dalam lapas. Itu salah satu untuk mengcounter. Dan itu sifatnya razia, waktunya tidak ditentukan. Jadi mendadak tiba-tiba. Tapi Bapak menilai semua lembaga, kementerian, instansi yang ada di Sulawesi Barat ini ketika Bapak menyampaikan sesuatu, itu itikat baik dari mereka ada? Alhamdulillah, responnya positif banget. Dan rekan-rekan menyadari bahwa ini harus kita bantu BNN. Termasuk Pak Gubernur, Pak Ibu Ketua, semuanya memberi respon untuk P4GN. Ya, pencegahan, ya kan, pemberantasan peredaran gelap narkotika. Mereka respon dan siap membantu. Itu baik dari Korem, dari teman-teman para kanwil, itu kepala dinas, semuanya respon positif. Semua merespon positif. Nah, justru minta, Pak, kami ingin ngontrol anggota kami, boleh kami dites urin mendadak? Boleh. Gitu loh. BNN. Jadi di lingkungan dinas mereka dulu lah kita bersihkan dulu. Iya. Itu. Di samping kita juga memberi pesan-pesan moral. Itu. Ya kan? Untuk ini anak sekolah Pak, paling mudah untuk mungkin Iya. bahasanya dicuci otaknya. Karena anak-anak di usia itu adalah secara fisiologis dia itu lagi mencari jati diri. Ya kan, proses untuk mencontoh, menemukan siapa saya sih. Iya. Nah, Untuk tren di Sulawesi Barat Pak, penyalahguna narkotika yang pelakunya anak. Alhamdulillah ada beberapa aja, tapi itu bukan pakai sabu-sabu, Oh bukan. tapi pakai pil. Ya, itu tugasnya BP POM kalau penyalahgunaan pil itu. Jadi kalau dia Tapi obat, kita join sama BP POM juga melakukan operasi juga sama. oh melakukan. Ya, Jadi kalau dia bukan jenis narkotika nggak apa-apa ya? iya ada undang-undangnya. Beda undang-undang, beda penanganan. Jadi kalau narkotika itu seperti sabu, Ya, ganja, heroin. Nah, dan kebetulan kan ada beberapa di Sulawesi Barat sendiri hanya golongan-golongannya. Kalau yang pakai pil Megadon itu kita udah kan undang-undang kesehatan. Kan dari PPNS, BP POM yang akan menyidik gitu. Tapi kita dari BNN tetap melakukan penyuluhan. Gitu. Penyuluhan kita gencar. Ya. Kita gencar ke sekolah-sekolah, kita ingatkan. Jadi untuk anak-anak yang menyalahgunakan narkotika untuk di Sulawesi Barat sampai saat ini masih dalam kondisi Ya insya Allah aman. alhamdulillah. Oh begitu ya. Tapi kita nggak boleh percaya 100%. Tetap kita cek. Ya kan? Anak sekarang kan, mohon maaf, generasi Z. Saya tanya, bangun tidur apa yang kamu cari? HP. Tuh. Iya, dia bangun tidur sudah buka HP. Rapuh dia. Betul. Tidak ulet seperti kita-kita dulu tahun 80. Listrik belum ada, semua belum ada. WA nggak ada, telepon juga nggak ada. Tapi kita tahan banting, sekolah jalan kaki 6 kilo, PP 12 kilo tiap hari. Kalau anak sekarang, baru jalan 200 meter, jauh sekali, capek nih. Ya kita harus mau nggak mau, saya sampaikan ke teman-teman para kepala sekolah, para bapak ibu guru, beri motivasi. Beri motivasi, dirangkul. Gitu. Karena mereka dalam masa-masa pencarian jati diri dan ingin mencari figur. Gitu. Kalau kita berbicara tentang Polman, tadi Bapak mengatakan bahwa ada temuan ganja yang dikirim dari Medan. Dari Medan tujuannya ke Polman. Tapi itu belum sampai sudah didapat sama teman-teman BNN. Kita tangkap penerimanya. Penerimanya. Jadi kita delivery order kita ikuti BNN Sumatera Utara. Kita turunkan tim, kita ikuti, kemudian dari JNE, setor siapa yang ngambil, baru kita ambil. Diciduk, terciduk dia kan. Dia mengakui barangnya ya sudah. Tapi itu kemungkinan itu bukan kali pertama pengiriman ya Pak? Bukan kali pertama penerimaan. Kemungkinan bukan kali pertama. Tapi namanya penjahat mana ada yang ngaku. Ya harus perlu pembuktian. Iya.
Itu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau memang ini bukan yang pertama, maaf meskipun dia tidak mengakui itu ya, tetapi kita mengasumsikan mungkin ini bukan yang pertama. Berarti memang ada terjadi peredaran Di sana ganja di ada pemakai. Ada pemakai, betul. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini pemakai sampai saat ini masih dalam kondisi aman? Karena belum tersentuh, belum... Jadi begini, Mbak Fadila, kita harus turun ke lapangan. Tidak bisa hanya kira-kira. Kelihatan orang baik-baik, alim, tahu-tahu make. Kelihatan pendiam, tahu-tahu make. Memang nggak bisa dibedakan, Pak, dari Ya memang ada beberapa ciri-ciri secara fisik bisa ketahuan. Tapi kita kan nggak boleh. Harus kita tes darah, rambut, urin. Untuk memastikan yang bersangkutan pernah memakai zat narkoba apa aja, narkotika apa aja. Dalam hal ini, apakah teman-teman BNNP ketika melihat ada sosok seseorang yang mencurigakan dengan tanda-tanda itu, apakah bisa langsung? Sebenarnya bisa. Tapi kan kita ada aturan-aturan yang harus tidak boleh kita lewatkan. Itu. Seperti? Misalkan begini, tiba-tiba ini kita mau manggil, tanya kamu tes urin, Iya. nggak bisa, kecuali harus ada momentum. Tuh. Misalkan, Pak, pihak keluarganya ini, Pak, saya datang ke BNN, ini mungkin anak saya. Tuh. Menunggu laporan? Nggak harus menunggu laporan juga sebenarnya. Apabila ada indikasi, Iya. kita boleh. Tapi kan harus kita yakinkan, karena masalah privasi orang, kita melanggar HAM. Ibu mau tiba-tiba saya panggil tes urin. Emang saya pemakai, mesti marah kan? Iya, iya. Saya minta panggil pengacara dulu dong. Kok saya mau tiba-tiba dicurigai? Mekanisme-mekanisme itulah yang harus kita kelola dengan baik. Sehingga tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada pelanggaran hukum yang kita lakukan terhadap upaya paksa. Baik itu nanti penahanan, penangkapan, dan seterusnya. Termasuk pengambilan urin. Jadi ada memang langkah-langkah. Ada momentumnya, misalkan Betul, ya. instansi X, tiba-tiba pimpinan bilang, Pak, kami minta dites urin. Bersurat resmi ya kita layani. Untuk kontrol dan mengecek siapa pemuka, siapa yang indikasi pemakai. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa kalaupun kejadian ke saya, mungkin saya juga tidak terima kalau tiba-tiba ujuk-ujuk saya mau dicek. Oh, jangan. Jangan, ya, karena kan hak dan privasi seseorang. Iya. Seperti Kita menghargai sebagai warga negara. Tidak boleh kita semena-mena sebagai aparat penegak hukum. Bagaimana? Tetap kita hargai. itu. Kita harus Asas tetap praduga tak sopan, harus bersalah. baik. Ada praduga tak bersalah itu. Pak Tabe, ini juga ingin saya tanyakan mungkin dari pengalaman teman-teman yang ada di BNNP. Kenapa sampai ada pemakai, maaf ya, bisa pakai pemakai ya. Jadi pelaku penyalahgunaan narkotika, kita singkat pemakai. Kenapa pemakai di Sulawesi Barat, bisa kita katakan di Sulawesi Barat, masih bisa mendapatkan barang-barang haram itu? Apa yang, maksudnya ada yang miskah di dalam sini kok masih ada yang make gitu? Jadi begini, Bu, peredaran gelap narkoba ini juga judulnya sudah peredaran gelap. Gak ada peredaran terang. Pakai lampu ya. Dan Polri, misalkan Direktur Narkoba Polda Sulbar, BNNP Sulbar, sudah berusaha mencegah. Iya, hebat. Segala cara lah. Ini semua. Dia juga akan segala cara juga. Itu. Ada yang melalui paket, ada yang melalui surat, ada yang melalui bis. Itu. Jaring komunikasi mereka padahal kita pantau. HP dia itu mana ini? Siapa yang dihubungi? Apa pembicaraannya? Itu. Lincah ya, Pak? Iya. Karena gelap itu, kalau terang ya nggak mau dia. Itu kan gitu. Namanya juga peredaran gelap. Otomatis dia juga akan berusaha proteksi kelompoknya dia, proteksi jaringannya dia. Itu. Kita dari pihak BNNP juga akan berusaha masuk. Jadi ibarat perang itu, musuh kita ini para bandar dan kawan-kawan. Oh iya. Teman-teman kita BNN ini lakon, ini musuh. Nah, ini adu kekuatan untuk mengawasi 6 kabupaten ini. Sedangkan personil saya, Oh iya, personil Bapak berapa BNNP? polisinya hanya 7, termasuk saya.
Bertujuh. 7. ASN kita 12 kalau nggak salah itu. Harus mengcover dari Polman sampai Pasangkayu. Gimana itu? Ya. Kecuali kalau kita diberi ilmu kayak Superman itu set. Ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu tantangan kami. Kami tetap merah putih dan kami tetap punya komitmen, punya integritas, punya semangat juang. Setidak-tidaknya kita berbuat untuk mencegah. Setidaknya kita berbuat untuk menangkap para pengedar ini. Dan sudah kita buktikan. Tapi yang dari 7 orang ini sahabat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, 7 orang polisi menangani dari Polman dan Pasangkayu. Tapi jangan macam-macam. Mereka orang-orang yang terpilih. Buktinya di Pasangkayu kemarin yang Bapak katakan di lapas yang ketahuan itu temuan BNN. Iya, kita. BNNP. Bapak dengan barangnya dari Palu. Uang 2,5 on. Barang dari Palu dibawa ke Polman. Ya, yang kendalikan dari? Yang kendalikan dari lapas Pasangkayu. Iya, betul. Itu. Dan yang temukan itu BNNP ya? Betul. Dengan personil 7 orang. Iya. Luar biasa, Pak. Jadi kita bekerja di Polres Mandar, pagi siang malam kita ikuti semua. Ya. Siapa yang ikutin di sana kan cuma 7 orang, Pak? Ya, ada tim. Ada ya? Ya. Rahasia? Rahasia kita berangkatkan, udah. Jadilah barang itu berkembang, kita kembangin, Pak. Nah, untuk yang di Palu kita lapor ke BNNP Sulawesi Tengah, ditindaklanjuti, ditangkap juga di sana. Pengedar-pengedar ini sudah ditangkap sana, tangkap sini, tapi kok selalu ada ya? Selama matahari terbit, Bu, kejahatan mesti ada. Itu aja filosofinya. Karena kita kan diajari kalau bahasa Cina itu yin dan yang. Ada malaikat, ada iblis. Berkembang. Satu, kata orang Sunda, apa itu, mati satu tumbuh 1000 lah ya. Sah hilang berganti kayak itu. Kalau kejahatan itu akan muncul terus. Artinya kalau Bapak menyadari bahwa selama matahari terbit, kejahatan pasti ada. Jadi dalam hal ini Bapak melakukan perang strategi dong? Ya. Ya? Setiap hari harus? Iya. Apalagi yang harus dilakukan, strategi apa lagi nih untuk Ya, betul. Karena mereka juga di sana pasti berpikir terus. Iya, betul. Musuh kita para bandar itu tidak akan pernah berhenti. Kalaupun ini ditangkap, dia akan membuat kader lagi. Terus. Itu. Dan mereka komunikasinya juga sangat canggih sekarang. Takut handphonenya diikuti. Gitu. Dan kita juga tidak kurang akal juga. Kita ikuti juga. Yang terjadi itu perang strategi kan? Iya, betul. Bapak tiap hari tuh mikir strateginya di mana, karena pengedar juga tak bakalan tinggal diam, pasti dia Betul. berpikir terus. Bapak menemukan mungkin di sistem digital yang canggih hari ini, mungkin mereka lebih canggih lagi. Iya. Bapak ciptakan lagi, dia ciptakan lagi. Iya. Seperti itu. Iya. Nah sekarang kalau memang seperti itu faktanya, Bapak sudah menyadari bahwa memang fakta di luar kita melawan, yang kita lawan ini orang yang tidak tinggal diam, bukan orang yang tidur. Sekarang kita balik ke masyarakat nih Pak. Mungkin, kan tadi Bapak mengatakan, sebenarnya dalam lingkungan keluarga, kalau keluarganya harmonis, sejahtera, mungkin anaknya tidak melakukan apa-apa. Iya. Mungkin dalam ruangan podcast ini diinspirasi, mungkin Bapak bisa menyampaikan ke masyarakat, apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk memerangi narkoba ini, untuk menciptakan apa tadi, masyarakat bersinar. Iya. Jadi kita juga buat program dari keluarga bersinar, desa bersinar. Desa bersinar. Nah, kita sampaikan ke para bupati, kita bermohon untuk peduli. Peduli. Gitu loh. Saya sampaikan pejabat-pejabat yang diberi amanah oleh negara, diberi negara Tuhan untuk menjadi pelayan masyarakat. Dan dia harus tahu masyarakatnya ada apa ini. Gitu. Ya. Saya minta bahwa masalah narkoba adalah masalah bersama dan masalah nasional. Dan sudah disampaikan bahwa kita adalah darurat narkoba untuk Indonesia. Masuk Astagita, program Pak Prabowo selaku Presiden. Nah, kita tidak bisa tinggal diam. Semua komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, semuanya wajib satu kata. Kita memerangi dan memusuhin para pengedar narkoba itu. Kita lawan. Gitu. Nah, kita bentuk jaring komunikasi antar mereka. Saya sampaikan RT, RW, lurah dan sebagainya. Ada yang aneh, segera lapor.
baik ke Babin Kamtipmas, Babinsa, nanti lapor ke kami, kontak person kami kita sebar juga. Itu salah satu jaring pengaman supaya ada ketahanan masyarakat yang anti narkoba betul. Betul. Itu loh. Kalau nggak eman sama anak-anaknya, nggak eman sama generasi muda, ya kan? Sudah cuek-cuek aja boleh, Hancurlah generasi ya kita. kan? Yang rugi Betul. masyarakat sendiri. Gitu loh. Berani melapor, konsepnya itu. Apabila tanda kutip ada sekelompok kecurigaan, ada sekelompok para pengedar ini. Tapi kan informan itu dilindungi ya Pak ya? Ya, dilindungi. Kan takutnya biasa begitu Pak. Mungkin ada masyarakat yang tahu bahwa mencurigakan, tapi dia takut akan Kita lindungi. keselamatan. Yang memberi informasi kita lindungi identitasnya, Itu dijamin. dijamin. Gitu. Iya, sahabat, ini penyampaian dari Bapak Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Barat. Jadi jangan khawatir jika Melaporkan. ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar kita, atau ada kenalan atau ada siapapun yang Anda curigai melakukan hal-hal yang maaf ya, seperti pengedar begitu, silakan langsung melapor ke BNN. Insya Allah dilindungi, kita punya identitas dan itu dijamin. Jangan khawatir. Kemudian bagi mungkin keluarga yang ada di luar sana, entah ibu-ibu, bapak-bapak, atau ibu-ibu yang curiga bapak suaminya pemakai ya. Dengan tadi mungkin agak-agak lain dia punya jiwa, kan kalau pakai narkoba kan narkotika kan agak lain ya Pak. Betul. Kalau dia agak lain dan kita melihat suami tak baik, silakan melaporkan juga ke BNNP karena Boleh. bisa dibantu untuk rehabilitasi. Iya, akan diberikan rehab meskipun bukan di Sulawesi Barat rehabnya, tetapi biayanya ditanggung oleh negara. Jadi jangan khawatir, ini demi kepedulian kita bersama. Ibu-ibu peduli terhadap suami, anak, apalagi anak ya, demi masa depan negara kita. Jadi kalau anak tak pergaulannya sudah tidak ini, dan kita mau anak tak keluar dari circle yang tidak bagus itu, dan siapa tahu dia sudah pernah make, silakan konsultasikan ke pihak BNNP Provinsi Sulawesi Barat. Bisa ya Pak? Betul. Seperti itu? Kami 24 jam pintu terbuka. 24 jam? Ya. Gitu. Masyarakat bebas ke kantor BNN? Boleh, itu kan kantor milik masyarakat, bukan milik BNN. Saya punya konsep sebagai kepala BNNP, kantor kita ini harus saingan dengan ATM 1 kali 24 jam untuk melayani masyarakat. Oh, memang ada yang standby di sana Pak? Ada. Menerima aduan sampai 24 jam? Ya, ada yang piket. Gitu. Dan kita on call. Handphone saya pun ditelepon jam berapa pun siap kalau melayani. Gitu. Karena apa? Kita harus memberi contoh. Gitu loh. Kalau kita sendiri tidak memberi contoh untuk pelayanan publik yang baik, yang prima, kasihan masyarakat. Mengadu ke siapa lagi nanti? Gitu. Betul. Kalau ada sesuatu yang urgent tentang narkotika ini. Gitu. Jadi sahabat 24 jam on call boleh, silahkan langsung ke kantor juga boleh. Ada piket di sana. Ada piket di sana, jadi apapun yang Bapak Ibu ingin laporkan, silahkan. Karena insya Allah akan langsung direspon cepat oleh BNNP Provinsi Sulawesi Barat. Betul. Itu pelayanan prima lah kita. Pelayanan prima. Yeah. Membantu, bukan membantu kerjaan BNNP, bukan ya, tetapi ini kita justru peduli dan membantu menciptakan generasi yang sehat di masa yang akan datang. Betul. Itu yang paling penting. Jadi jangan mengatakan bahwa kenapa saya mau sibuk, itu kan urusan itu. No, bukan seperti itu, tapi mari kita peduli. Yeah. Baik sahabat, ini banyak sekali yang tadi kita sudah bicarakan di ruangan ini. Namun Bapak mungkin ada sesuatu untuk tambahan kepada masyarakat yang ada di luar, silahkan. Baik, saya selaku Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Barat berharap dan berpesan bahwa intinya narkoba adalah musuh bersama. Peran Bapak Ibu semuanya, termasuk stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, untuk memerangi dan melawan para pengedar narkoba. Kita rapatkan barisan, kita mari bersatu, ya kan, untuk melawan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sulawesi Barat ini. Kita selamatkan anak-anak kita selamatkan generasi penerus kita, ya, kita ciptakan masyarakat yang bersih dan bebas dari narkoba, sehingga terciptalah masyarakat yang sehat jasmani rohani, yang bisa menjadi harapan dari bangsa dan negara ini. Itu saya kira tambahan dari kami. Baik, terima kasih.
Baiklah sahabat, demikianlah bincang santai kita di ruang Diinspirasi ini. Tentunya banyak hal yang dapat sahabat petik dari perbincangan kita, beberapa banyak informasi dan edukasi bagaimana sebenarnya kita menyikapi maraknya peredaran narkotika di luar sana dan bagaimana kita harus memberikan perlindungan kepada keluarga kita sendiri. Ingat Ki, perlindungan terbijaksana, teraman adalah dari lingkungan keluarga kita sendiri itu. Demikianlah sahabat, dan Bapak terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Baik sahabat, demikianlah perbincangan kita, dan nantikan perbincangan-perbincangan lainnya di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.